Halo para kompetitor belajar, selamat datang di channel Arena Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kalkulus chapter 0. Pada materi ini kita akan belajar mengenai real number, estimation, dan logic secara garis besar. Pertama kita akan belajar mengenai integer dan bilangan natural. Bilangan natural itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya hingga tak berhingga, di mana masing-masing bilangan berjarak positif 1. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan integer. Bilangan integer dimulai dari negatif tak hingga positif tak hingga, di mana berjaraknya juga 1. Kemudian ada juga bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah angka yang bisa ditulis dalam bentuk m per n, di mana m dan n adalah bilangan integer, dan yang pasti n tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah angka-angka yang tidak bisa dituliskan dalam bentuk m per n. Contohnya adalah akar 2, akar pi, dan pi. Bilangan real. Bilangan real merupakan bilangan yang merupakan gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Bilangan real masih bisa diperbesar dengan menambahkan bilangan kompleks. Formatnya adalah a plus bi, di mana a dan b adalah bilangan real dan i adalah akar min 1. Dalam kasus kalkulus, kita akan belajar hanya pada bilangan real saja, sehingga bilangan kompleks kita tidak akan pelajari. Pada kotak gambar di bagian bawahnya, kita bisa melihat cakupan dari masing-masing bilangan. Yang pertama, paling kecil adalah natural number. Kemudian di luarnya adalah integer. Selanjutnya adalah bilangan rasional. Yang lebih luar lagi adalah bilangan real. Setiap bilangan rasional dan irasional dapat dituliskan dalam bentuk desimal. Nah, ini ada dua contoh, yaitu contoh bilangan rasional dan contoh bilangan irasional. Pada contoh bilangan rasional, yaitu contohnya adalah 1 per 2, maka jika dituliskan dalam bentuk desimal adalah 0,5. Sedangkan pada contoh berikutnya ada 3 per 7, yang jika dituliskan dalam bentuk desimal adalah 0,428571, dan berulang lagi 428571. Begitupun seterusnya. Kemudian ada contoh bilangan irasional, yaitu akar 2. Itu sama dengan 1,414213 dan seterusnya. Contoh lainnya adalah pi, yaitu 3,14159 dan seterusnya. Bilangan rasional bisa berhenti atau berulang hingga tak hingga. Bilangan rasional yang berhenti bisa dituliskan dalam bentuk 0 yang berulang. Jadi contohnya adalah seperti 3 per 8. Jika didesimalkan akan menjadi 0,375, dan jika dibuat dalam bentuk berulang, maka dia akan menjadi 0,3750000 dan seterusnya. Selanjutnya adalah jika x adalah bilangan rasional, maka bisa dituliskan dalam bentuk desimal berulang. Dan jika x adalah bilangan irasional, maka dia tidak bisa dituliskan dalam bentuk bilangan desimal berulang. Jadi pembedanya adalah di situ antara bilangan rasional dan irasional. Jika kita melihat pada slide sebelumnya, maka bisa dilihat jika 1 per 2 bisa dituliskan menjadi 0,500 dan seterusnya. Sedangkan pada contoh bilangan irasional akar 2, dia adalah 1,414213 dan seterusnya, di mana dan seterusnya ini bukanlah perulangan, seperti pada 3 per 7, yang dimana merupakan perulangan angka 428571. Berikutnya adalah tentang kepadatan. Jadi, pada kasus bilangan irasional, contoh bilangan adalah akar 2, bilangan ini bisa didekatkan hingga kedekatan yang kita inginkan. Jadi contohnya, akar 2 ini 1,4, tapi jika kita merasa kurang dekat, maka kita bisa dekatkan menjadi 1,41. Jika masih kurang dekat, bisa kita dekatkan lagi menjadi 1,414 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, berarti di antara dua bilangan real akan terdapat bilangan real lainnya, yang jumlahnya adalah tak berhingga. Seperti itu. Perlu diingat bahwa kalkulator dan komputer yang kita miliki, itu memberikan dua hasil. Jadi ada hasil eksak dan hasil aproksimasi. Jadi kita harus mengetahui hasil manakah yang dihasilkan oleh kalkulator ataupun komputer kita. Contohnya adalah pada kasus kita mencari nilai dari sin 60 derajat. Jawaban eksaknya adalah akar 3 per 2. Sedangkan jawaban aproksimasinya adalah 0,866024. Nah, jawaban eksak biasanya lebih diinginkan, terutama jika hasilnya akan digunakan untuk perhitungan berikutnya. Dalam permasalahan terapan, biasanya sebisa mungkin kita diminta untuk memberikan kedua-duanya, yaitu jawaban eksak dan jawaban aproksimasinya. Dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah seperti ini.
Jika sebuah kalkulator menghasilkan jawaban eksak atau akar 3, dalam kasus sin 60 derajat adalah akar 3/2, jika kita kalikan lagi dengan akar 3/2 atau sin 60 lagi, jadi sin 60 dikalikan dengan sin 60, maka hasilnya adalah 3/4. Namun jika kalkulator kita memberikan jawaban aproksimasi pada awalnya, maka jika dikalikan, tidak akan menghasilkan 3/4, melainkan mendekati 3/4. Jadi perbedaannya ada di situ. Kemudian selanjutnya adalah estimasi. Sering terjadi kesalahan ketika kita mengetik ataupun memencet tombol pada kalkulator ataupun pada komputer kita. Nah, kita perlu untuk bisa mengetahui dengan segera bahwa jawaban yang kita dapatkan itu ternyata keliru ataupun perlu dihitung ulang. Nah, proses estimasi ini merupakan proses yang biasanya kita lakukan sebelum kita mengetahui hasilnya. Jadi sebagai contoh, Pi bisa kita dekatkan atau kita bisa estimasikan dengan nilai 3 dan akar 2 sebagai 1,4. Jadi seandainya ketika kita menghitung pada kalkulator kita adalah Pi kuadrat dan yang keluar hasilnya adalah 100, maka kita akan secara langsung mengidentifikasi bahwa ini adalah hasil yang salah dan kita perlu melakukan perhitungan ulang. Logik. Sebuah teorema dalam matematika harus dibuktikan kebenarannya. Sebuah teorema biasanya dituliskan dalam bentuk jika P maka Q atau disimbolkan P anak panah ke Q. P anak panah ke Q atau jika P maka Q, jika dikonvers maka akan menjadi Q anak panah P atau jika Q maka P. Dan pernyataan ini tidak ekuivalen. Jadi antara P anak panah Q dan Q anak panah P itu tidak ekuivalen. Contohnya adalah seperti ini. Jika HP Andi mati, maka Andi tidak bisa mengangkat telepon. Maka kalau dikonvers atau dibalik, jika Andi tidak bisa mengangkat telepon, maka HP Andi mati. Nah, pernyataan ini tidak ekuivalen karena bisa jadi Andi tidak bisa mengangkat telepon karena kasus yang lain. Contohnya seperti sedang di kamar mandi atau dan lain sebagainya. Nah, namun ada kasus di mana keduanya benar atau menjadi P anak panah 2 Q. Disimbolkannya seperti itu. Kalau dibaca adalah P jika dan hanya jika Q. Contohnya adalah jika sebuah bilangan dapat dituliskan dalam bentuk M per N, maka bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Kalau dibalik, bilangan tersebut adalah bilangan rasional jika dapat dituliskan dalam bentuk M per N. Kedua pernyataan ini adalah benar, walaupun dibolak-balik. Maka kita bisa katakan adalah bilangan rasional jika dan hanya jika dapat dituliskan dalam bentuk M per N. Jadi seperti itu. Coba saya ulangi. P maka Q. Contohnya adalah jika bilangan dapat ditulis dalam bentuk M per N, maka bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Kalau dibalik, jika bilangan tersebut adalah bilangan rasional, maka bilangan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk M per N. Keduanya sama, baik P maka Q dan Q maka P. Maka bisa dituliskan seperti ini simbolnya. Jika digabungkan, maka akan menjadi bilangan rasional jika dan hanya jika dapat dituliskan dalam bentuk M per N. Seperti itu contohnya. Kemudian ada negasi. Negasi dari P adalah seperti ini, seperti simbol ini. P, seperti itu. Contohnya adalah A adalah bilangan rasional. Kalau dinegasikan, menjadi A bukan bilangan rasional. Seperti itu. Jika P maka Q, jika dikontrapositifkan, akan menjadi negasi P maka negasi Q. Dan pernyataan ini adalah ekuivalen. Jadi sebagai contoh kita pakai kasus Andi tadi. Jika HP Andi mati, maka Andi tidak bisa mengangkat telepon. Maka kalau dinegasikan keduanya, jika HP Andi tidak mati, maka Andi dapat mengangkat telepon. Seperti itu contohnya. Dan pernyataannya adalah ekuivalen, maka memenuhi kebenaran logika. Kemudian adalah law of the excluded middle yang menyatakan bahwa harus ada salah satu yang benar antara R atau negasi R. Jadi tidak mungkin keduanya benar. Contohnya adalah A adalah bilangan real dan A bukan bilangan real. Maka hanya ada salah satu dari pernyataan tersebut yang benar, yaitu antara A bilangan real atau A bukan bilangan real. Selanjutnya adalah untuk membuktikan sebuah teorema yang dimulai dengan mengasumsikan konklusi dari teorema itu adalah salah dan melanjutkannya untuk menunjukkan bahwa asumsi ini mengarah ke kontradiksi, maka hal ini disebut sebagai proof by contradiction. Sebagai contoh adalah kita diminta untuk membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Maka dengan metode proof by contradiction, kita membuktikan terlebih dahulu apakah akar 2 adalah bilangan rasional. Dan jika hasilnya menyatakan bahwa hal ini salah,
berarti benar kita bisa membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Coba saya ulangi contoh tersebut. Kita diminta untuk membuktikan bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Dengan metode proof by contradiction, maka kita buktikan terlebih dahulu akar 2 adalah bilangan rasional. Kemudian, jika jawabannya mengarah kepada kontradiksi atau tidak benar, maka kita sudah membuktikan bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional. Seperti itu contohnya. Bagian berikutnya adalah order atau urutan. Pada urutan ini ada yang pertama yaitu trikotomi. Jika X dan Y sebuah bilangan, maka pasti akan memenuhi salah satu dari antara ketiga hal ini. Antara X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar dari Y. Dan tidak mungkin keduanya. Contohnya adalah jika X ini kita isi dengan angka 5, dan Y kita isi dengan angka 6. Maka kita bisa langsung mengatakan bahwa X kurang dari Y, seperti itu. Tidak mungkin ada 2 ataupun lebih dari hal ini yang benar. Kemudian berikutnya adalah transitivity. Jika X kurang dari Y, dan Y kurang dari Z, maka X sudah pasti kurang dari Z. Kita ambil contoh, X dan Y, X adalah angka 5, dan Y adalah angka 6. Dan Z adalah angka 7. Maka 5 lebih kecil dari 6. Dan 6 lebih kecil dari 7. Secara otomatis, maka 5 akan lebih kecil dari 7. Seperti itu contohnya. Yang berikutnya adalah addition atau penjumlahan. Kita pakai dengan kasus yang sama, X adalah 5 dan Y adalah 6. Dan Z adalah 7. Jika 5 ditambah dengan 7, maka akan lebih kecil dari 6 ditambah dengan 7. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah multiplikasi. Ketika Z positif, maka X kurang dari Y itu akan sama dengan X kali Z lebih kecil atau kurang dari Y kali Z. Dan ketika Z itu negatif, maka X kurang dari Y itu akan menghasilkan X dikali Z yang lebih besar dari Y dikalikan Z. Kita ambil sebagai contoh. X 5, Y 6, dan Z adalah 7. Maka 5 dikali 7 akan lebih kecil dari 6 dikali 7. Namun jika Z adalah negatif, dalam kasus ini berarti 5 dikalikan negatif 7 akan menghasilkan angka yang lebih besar daripada 6 dikalikan dengan negatif 7. Jadi contohnya adalah seperti itu. Quantifiers. Banyak pernyataan matematis yang menggantungkan kebenaran terhadap nilai dari X. Contohnya, akar X merupakan bilangan rasional. Nah, kita bisa langsung melihat bahwa pernyataan ini benar tergantung dari nilai X itu sendiri. Jadi, seandainya kita isikan X dengan 4, akar X adalah 2, maka kita bisa katakan bahwa akar X merupakan bilangan rasional. Namun, jika X bernilai 2, maka kita akan mendapatkan akar 2, maka tentu kita bisa katakan bahwa pernyataan ini salah, karena akar 2 merupakan bilangan irasional. Kemudian, selanjutnya adalah quantifiers, bisa memiliki dua model, yaitu yang pertama adalah untuk semua, dan yang kedua adalah ada. Kita bisa lihat di sini, untuk semua X, Px, atau dalam penulisannya kita bisa pakai untuk setiap X, Px, digunakan saat pernyataan Px benar untuk semua nilai X. Dan kemudian, untuk yang ada X sedemikian hingga Px, maka dalam hal ini berarti setidaknya ada satu saja nilai X yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah negasi dari untuk setiap X Px, yaitu adalah terdapat nilai X yang tidak memenuhi Px. Dan negasi dari ada X sedemikian hingga Px, negasi dari yang kedua, model yang kedua, adalah untuk semua X tidak memenuhi Px. Berikutnya adalah latihan. Pada latihan, kita akan berikan pada video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada saran, masukan, dan pertanyaan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa untuk komen dan subscribe channel ini. Salam C12.